Bersama dengan saya, Nur Agustinus, kita akan bahas tentang apa itu kenyataan dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita seringkali berdiskusi, berdebat, berargumentasi tentang sesuatu yang kita anggap benar. Dan mungkin saja kita tidak setuju atau sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh orang lain karena kita menganggap bahwa pernyataan atau argumen mereka itu salah. Lalu apakah kebenaran itu? Saya menggunakan beberapa referensi yang ada di sini. What is truth? Apa itu kebenaran? Kebenaran, kalau dari asal katanya, berasal dari kata Yunani untuk kebenaran adalah aletheia, yang artinya ketak-tersembunyian adanya, atau ketersingkapan adanya. Sesuatu yang tidak tersembunyi atau sesuatu yang sudah tersingkap, itu adalah kebenaran. Jadi kita belum berjumpa pada kebenaran jika adanya masih tersembunyi. Maka ketika ada tagline dari film X-Files, "The truth is out there", itu berarti sebetulnya kebenarannya masih tersembunyi karena masih ada di luar sana. Perlu untuk dipahami, salah satu ciri umum dari yang ada ialah bahwa yang ada itu benar. Yang ada memiliki kebenaran sebagai sifat transendental. Yang ada dalam hubungan dengan intelek atau akal budi akan menjelma menjadi kebenaran. Kebenaran merupakan atribut atau sifat dari yang ada dalam kaitan dengan pemahaman. Kebenaran tidak ada artinya lagi jika dilepaskan dari subjek yang mengetahui. Karena itu, kebenaran merupakan atribut yang bersifat relatif. Contoh misalnya ketika saat ini Anda sedang melihat laptop atau handphone, maka Anda akan yakin bahwa itu benar-benar laptop atau itu benar handphone. Jadi yang ada itu benar ada. Lalu apa maksudnya kebenaran itu merupakan atribut yang bersifat relatif? Saya akan beri contoh, misalnya ada 6 orang buta ingin mengetahui apa itu gajah. Kemudian yang pertama dia melihat atau meraba bahwa gajah itu seperti tombak karena dia memegang gadingnya yang tajam. Lalu yang kebetulan meraba atau memegang belalainya bilang bahwa itu seperti ular, ada yang bilang seperti pohon karena kebetulan memegang kakinya yang besar. Ada yang bilang juga, wah gajah itu ternyata seperti tembok, dia meraba perutnya. Atau gajah itu seperti tali. Atau gajah itu seperti kipas karena kebetulan dia duduk di atas dan telinga gajah itu sedang bergerak-gerak sehingga terasa seperti kipas. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui gajah yang sebenarnya? Kalau misalnya kita terbatas pada indera kita. Jadi kebenaran dan kenyataan itu sebetulnya adalah comfortable. Jadi kalau ada sejauh yang ada itu benar, maka yang ada dan kebenaran itu identik. Semua yang ada benar dengan determinasinya dan dasar keberadaannya. Yang ada tidak ada yang palsu. Lalu kalau ada yang tanya, lalu bagaimana dengan uang palsu? Uang palsu memang palsu sebagai uang yang sesungguhnya, tetapi uang palsu adalah benar sebagai uang palsu. Ada 3 rumusan tentang kebenaran dari Thomas Aquinas. Pertama adalah adekuasi atau kesesuaian antara realitas dan intelek. Kedua, konveniensi yang ada pada intelek. Dan ketiga, pengetahuan atau pernyataan merupakan akibat dari kebenaran. Apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Pertama misalnya, saya beri contoh. Ini ada gambar. Gambar apakah ini? Ketika saya mengatakan bahwa ya, ini adalah sapi, atau apakah ini benar sapi, maka jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara realitas dengan intelek. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah kucing misalnya, ya jelas salah. Karena ketika ada orang yang menyebut kucing, maka hal itu tidak sesuai antara realitas yang dilihat dengan intelek pikiran kita. Masa kucing seperti ini? Nah, ini contohnya ya, penggambarannya ada sapi, kemudian dilihat sesuai dengan inteleknya, karena orang itu atau kita punya pemahaman bahwa sapi itu seperti itu, jadi kita kemudian menyatakan itu sebagai benar. Lalu apakah benar gambar ini adalah gambar kereta api? Ya tidak benar, karena tidak ada kesesuaian antara realitas dan intelek.
Intelek Anda merasa tidak sesuai jika saya menyatakan ini adalah kereta api karena Anda punya pengetahuan tentang kereta api dan Anda tahu bahwa gambar ini adalah gambar sebuah pesawat terbang, bukan kereta api. Jadi, misalnya saja ada seseorang melihat UFO. Wah, ada UFO di langit. Tapi orang yang lain mengatakan bahwa itu bukan UFO, itu balon. Sebuah balon udara. Dalam intelek orang yang lain itu terjadi tidak kecocokan. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa itu adalah UFO, maka orang yang lain itu akan mengatakan tidak benar itu UFO sebab dia tidak cocok dengan inteleknya. Nah, ini terjadi sering pada sebuah laporan-laporan penampakan UFO ketika seseorang yang melakukan penilaian merasa bahwa yang dilihatnya itu dan dinyatakan oleh orang yang melaporkan tidak cocok dengan intelek atau pikirannya. Di sini kita bisa lihat dari dasar kebenaran yang diajukan oleh Thomas Aquinas, pengetahuan atau pernyataan merupakan akibat dari kebenaran. Misalnya saja, ada seseorang yang mengaku bahwa dia melihat sundel bolong. Sungguh dia bilang bahwa itu benar dan dia tidak bohong. Benar-benar dia melihat sundel bolong. Nah, maka berdasarkan pengetahuan atau pernyataan itu baginya menjadi sebuah kebenaran dan menjadi sebuah pengetahuan di mana dia akan mengatakan bahwa saya sekarang mengetahui dan menyatakan bahwa sundel bolong itu benar ada. Jadi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman orang yang sebelumnya mungkin tidak pernah melihat UFO dan dia tidak percaya bahwa UFO itu ada atau merasa bahwa UFO itu tidak benar adanya, maka ketika dia kemudian melihat ada penampakan benda terbang aneh di langit, dia kemudian berubah pengetahuannya atau pikirannya. Jadi dia sekarang mengetahui dan menyatakan bahwa hal itu ada ternyata. Jadi kebenaran dan pengetahuan itu antara realitas intelek, jika sesuai maka benar, maka kemudian akan menjadi pengetahuan. Jadi Anda tahu, maka Anda tahu mana yang benar. Contohnya, misalnya, ketika saya menanyakan, apakah figur orang yang berdiri di samping kiri ini adalah Thomas Aquinas, jika Anda tidak tahu seperti apa Thomas Aquinas, Anda juga tidak akan bisa mengetahui atau menjawab bahwa ini benar atau salah. Nah, dari beberapa gambar ini, mana yang Thomas Aquinas? Kalau saya tunjukkan misalnya, yang bertopi, mungkin kalau Anda tidak pernah tahu, Anda akan percaya saja. Karena apa? Mungkin Anda akan percaya pada guru Anda akan percaya pada dosen Anda, atau Anda percaya pada orang tua Anda sebagai otoritas. Tetapi bisa saja kemudian yang diajarkan atau diinformasikan itu salah, sehingga Anda akan seterusnya memahami sesuatu itu yang salah. Tapi ketika misalnya Anda sudah tahu bahwa Thomas Aquinas itu adalah yang berada di sebelah kanan atas, maka ya Anda akan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, realitas itu terbuka untuk dikenal. Omne ens est intelligible. Tiap kenyataan terbuka untuk dikenal. Sifatnya transendental yang berarti seluas segala kenyataan. Anda akan menemukan kebenaran itu jika Anda mencari. Jika Anda tidak mencari, Anda tidak akan menemukan. Karena sebetulnya kenyataan itu terbuka untuk dikenal. Nah, ada dua sikap ekstrim. Pertanyaan mengenai kebenaran berkaitan dengan dua sikap ekstrim. Pertama adalah pesimisme. Orang tidak percaya akan kemampuan akal budi manusia untuk memahami kebenaran. Bentuknya adalah skeptisisme, fenomenisme, dan agnostisme. Yang kedua adalah optimisme yang berlebihan. Jadi sikap yang menekankan bahwa kita mengetahui kebenaran secara tuntas, total, langsung, jelas. Bahkan kadang-kadang orang yang terlalu berlebihan optimisme ini, dia tidak lagi butuh bukti dan dia langsung percaya bahwa itu sebagai kebenaran. Jadi kadang-kadang ada orang yang ekstrim pesimisme dan ada ekstrim optimisme. Lalu juga ada sikap
cinta dan kecongkaan, di mana sikap cinta itu membuka dan menyediakan kehendak untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh kenyataan, sehingga bersedia menaati tuntutan dan kenyataan. Jadi cinta membiarkan kenyataan untuk menyatakan dirinya. Sementara kecongkaan tidak bersedia mendengar apa yang dikatakan oleh kenyataan dan memberi isi menurut keinginannya sendiri, menolak pengabdian, menolak ketaatan, dan kebaktian terhadap kenyataan serta cenderung untuk menguasainya. Sikap ini membahayakan keterbukaan bagi kenyataan yang menyatakan diri. Jadi contohnya misalnya kita bicara tentang fenomena UFO misalnya. Ada orang yang sikapnya ekstrim pesimisme, jadi skeptis, jadi sangat tidak percaya, atau optimisme, believer, percaya langsung, total, tuntas, jelas. Sementara juga ada orang yang memiliki sikap cinta di mana dia mau membuka diri. Orang seperti ini disebut dengan open-minded, atau yang sifatnya itu tidak bersedia mendengarkan apapun, jadi apapun langsung ditolak. Jadi ketika ada argumen apapun ditolak sesuai dengan keyakinannya. Jadi dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau menyediakan dirinya untuk terbuka. Disinilah yang kita bisa lihat di mana seseorang bersikap terhadap kebenaran atau kenyataan. Jadi kalau misalnya ada foto seperti ini, bagaimana sikap Anda terhadap kenyataan? Tentu ini akan kembali pada diri kita masing-masing. Apakah itu kebenaran? Apakah itu kenyataan? Apakah kita termasuk orang yang pesimisme? Apakah kita termasuk orang yang optimisme, open-minded? Atau mungkin justru kita memiliki kekakuan hati, kecongkaan untuk menerima apa yang ada. Ada 3 macam kebenaran. Pertama, kebenaran yang berkaitan dengan etika. Ini berhubungan dengan perilaku atau mungkin juga tentang pemikiran yang berkaitan dengan baik dan buruk. Yang kedua adalah kebenaran yang berkaitan dengan logika. Dan yang ketiga adalah kebenaran yang berkaitan dengan yang ada. Lalu kita lihat juga pengertian benar. Pertama yang tadi, kelakuan benar itu kalau sesuai dengan batin kita. Kedua, pengetahuan benar kalau sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, kenyataan disebut benar karena terbuka untuk dikenal. Ini kembali ke contoh untuk sekedar memahami aja bahwa kita tahu bahwa ada orang mengatakan bahwa saya melihat kuntilanak. Tapi fenomena kuntilanak ini itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena kenyataan dari kuntilanak ini tidak terbuka untuk dikenal. Jadi ketika sesuatu itu tidak terbuka untuk dikenal, maka kebenarannya itu dipertanyakan. Tidak beda juga dengan fenomena UFO, di mana karena kebenaran atau kenyataannya tidak terbuka untuk dikenal atau diketahui untuk umum, maka kebenaran tentang UFO juga dipertanyakan. Oleh karena itu, sebetulnya untuk menjaga kerahasiaan, pada dasarnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menutup kenyataan, menyembunyikan kenyataan. Maka dengan menyembunyikan kenyataan, sehingga tidak bisa terbuka untuk dikenal, maka kebenarannya akan dipertanyakan. Nah, dalam proses membuat pernyataan atau tindakan, seringkali kita tahu ada yang dinamakan kekeliruan dan kesalahan. Kekeliruan dan kesalahan terdapat pada keputusan. Jadi terletak pada penilaian manusia, bukan pada bendanya sendiri. Manusialah yang membuat penilaian secara gegabah. Misalnya ketika ada foto yang dilaporkan sebagai UFO, kemudian dikatakan si A mengatakan bahwa ini hanya roket, atau yang si B mengatakan bahwa ini adalah sebuah pesawat terbang. Yang ketiga mungkin, ini burung yang terfoto sedang terbang sehingga agak kabur. Yang keempat mungkin mengatakan bahwa ini adalah layang-layang. Nah, tentunya kalau kita bicara soal kenyataan atau yang ada, ketika ada 5 atau 10 pendapat tentang satu foto itu, mestinya hanya ada satu hal yang benar. Tapi karena yang ada ini masih belum tersingkap, maka kadang-kadang kebenarannya juga tersembunyi. Jadi
ketika yang si A mengatakan ini adalah layang-layang dan si B mengatakan bahwa ini adalah pesawat terbang, kita bisa memastikan bahwa setidaknya satu di antara mereka salah, atau bisa juga dua-dua salah. Nah, ini adalah kekeliruan dan kesalahan pada keputusan, bukan pada bendanya atau objeknya sendiri. Dengan keputusan, kita mengadakan afirmasi atau negasi mengenai sesuatu, dan bisa jatuh dalam kekeliruan. Waduh, misalnya saya ternyata keliru menilai bahwa itu adalah layang-layang, padahal sebenarnya itu adalah UFO. Atau saya keliru menilai bahwa itu adalah UFO, padahal itu sebenarnya adalah balon udara. Jadi dengan keputusan kita mengadakan afirmasi atau negasi mengenai sesuatu. Jadi kita setuju atau tidak setuju tentang sesuatu. Dan bisa jatuh pada kekeliruan. Sementara kesalahan adalah hasil dari tindakan tersebut. Menyadari kekeliruan belum dengan sendirinya menemukan yang benar. Menyadari kekeliruan dan kesalahan merupakan langkah yang tepat untuk menuju kebenaran. Nah, sebagai penutup, Hegel pernah mengatakan, everything depends on grasping and expressing the ultimate truth, not as substance but as subject as well. Jadi kita mau tidak mau harus hati-hati dalam membuat sebuah keputusan agar kita tidak masuk dalam kekeliruan dan kesalahan, dan kita harus tahu bahwa kenyataan itu sungguh ada benar dan kebenaran adalah seluas segala kenyataan. Demikian dari saya, Nur Agustinus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam diskusi-diskusi kita mengenai fenomena-fenomena UFO atau benda-benda terbang aneh yang mungkin sekali akan memusingkan kita tentang apa itu kebenaran, sebab katanya kebenaran ada masih di luar sana.